dan itu yang akan dibintekkan kepada PPS. Jadi kalau binteknya sudah tidak betul, tentu ke bawahnya nanti juga akan bermasalah data kita. Kedua, setelah melakukan bintek terhadap PPS, kawan-kawan juga akan melakukan monitoring terhadap bintek PPDP. Jadi PPDP ini akan dibintek oleh PPS. Saya memberikan kepercayaan penuh kepada kawan-kawan semuanya di 14 kecamatan untuk melakukan bintek terhadap PPS, dan kawan-kawan juga harus percaya penuh kepada PPS-nya untuk melakukan bintek terhadap PPDP. Tidak ada rasa tidak percaya. Kalau ada rasa tidak percaya, yakinlah bahwa pekerjaan ini tidak bisa diselesaikan. Itu kuncinya. Kalau kawan-kawan percaya dengan kawan-kawan hari ini, saya akan memberikan materi dengan sebaik-baiknya dengan menghadirkan KPU Provinsi di hadapan kawan-kawan semuanya. Kawan-kawan harus serap sebanyak-banyaknya dan itu dilakukan bintek persis sama dengan yang disampaikan oleh KPU Provinsi kepada teman-teman di PPS, agar nanti PPS menyampaikan ke PPDP juga bisa melakukannya dengan baik. Kemudian untuk bintek PPS kita sudah mulai bisa melakukan jadwalnya tanggal 9, hari ini tanggal 7, 9 sampai tanggal 11. Pak Elo sudah membuatkan jadwal untuk masing-masing bintek PPS. Kenapa kita jadwalkan? Kita yang bikin jadwal agar nanti kami KPU bisa mengatur waktu untuk melakukan monitoring. Jadi kawan-kawan yang membintek, kami usahakan maksimal bisa hadir di binteknya hanya untuk memberikan penguatan, bukan memberikan materi seperti tadi. Paham ya? Hanya sebatas itu. Nanti kita share jadwal bintek untuk teman-teman di PPS. Kemudian di halaman kedua, ini kegiatan bintek PPDP. Nanti PPDP-nya disuruh isi. Ya, ini kita buka buku kerja PPDP ya. Kegiatan bintek. Kemudian selanjutnya kelengkapan dokumen. Sudah disampaikan tadi, jenis dokumen yang akan dibawa itu adalah model A KWK. Jadi model A KWK itu adalah KWK itu adalah tahu nggak Pak panjangan ini? Pak Elo tahu? Pak Elo tahu? Ya, jadi jangan heran kenapa di pileg kita tidak ada model A KWK, yang ada tuh model A KPU, model A KPU. Karena A KWK itu adalah model kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oke, ini kelengkapan dokumen. Pertama model A KWK itu yang diturunkan, mungkin Taufik tadi yang tanya ya, kenapa tidak belakang kosong aja dikasih seperti itu? Karena aturan undang-undangnya adalah data pemilih itu disusun berdasarkan daftar pemilih potensial pemilih pemilu. Nah, jadi DPT 4 digabung dengan DPT terakhir, itu dia yang menjadi model A. Model A KWK itu yang kita turunkan. Akan habis waktu kita kalau kita kasih belakang kosong, data nik, nama, tanggal lahir, bla segala macam. Ini cuma tinggal centang, ubah, coret, tinggal itu aja. Tapi kawan-kawan harus paham semua kode-kode itu. 1 sampai 10 itu apa yang diubah, kemudian status pernikahannya, status KTP-nya apa, itu harus paham semuanya. Karena nanti PPS dan PPK itu bekerjanya adalah di soft copy, di soft file kita mainnya nanti sudah data di komputer, bukan dalam bentuk lembaran yang dikerjakan oleh PPDP. Jadi harus paham semua kode-kode. Kemudian model AA, yaitu formulir untuk mencatat pemilih yang belum terdaftar. Model AA1 tanda terima. Tanda terima ini nanti ditandatangani oleh PPDP, satu dikasih ke pemilih, satunya kita bawa pulang, dan jangan hilang. Itu diserahkan nanti semuanya kepada PPS. Kemudian stiker. Nah, Bapak Ibu coba lihat itu belangko stiker. Stiker model A2 itu ada di situ barcode. Saya mau kasih tahu itu apa fungsinya. Ini kan ada
barcode dalam ini stiker kita tempel di rumah warga itu untuk sebagai dasar bahwa kita sudah melakukan coklit. Oke. Nah, kalau barcode ini nanti HP-nya, yang punya HP ya, bisa di apa namanya? Ya, di-scan di sini. Nanti mudah-mudahan sudah jadi ya. Nanti dia akan tersambung. Coba dites dulu, bisa nggak? Tapi ini mungkin nggak bisa. Ya, bisa. Jadi barcode ini ketika ditempelkan oleh warga itu HP-nya ke sini, maka dia akan langsung tersambung dengan lindungi HP-mu, ke lindungi HP. Nah di situ nanti bisa di cross check dia sudah terdaftar atau belum. Nah itu gunanya untuk barcode ini. Kemudian itu formulir yang harus diisi. Pertama, Bapak Ibu nanti akan kita turunkan soft copy-nya juga, model AKWK dan segala perlengkapan. Yang pertama dokumennya yang 5 tadi. Kemudian yang keduanya kelengkapan PPDB. Kelengkapan PPDB ada pandangan insya Allah. Kemudian topi yang kita buatkan sama UKT. Mudah-mudahan bisa tepat waktu penyedia menyiapkan ini dan bisa langsung kita serahkan saat PPDB Bintek nanti dan hari pertama kerja mereka sudah menggunakan itu. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah APD. Stick saya dibuat. Apa tadi? APD. Nah, APD kelengkapan untuk PPDB yang disiapkan oleh KPU adalah yang pertama itu masker, kemudian yang kedua sarung tangan, yang ketiga adalah pelindung wajah. Ini wajib untuk digunakan selama proses coklit berlangsung. Tolong disampaikan. Dalam coklit, nanti Bapak Ibu sampaikan kepada PPDB, datang ke rumah warga itu tidak perlu basa-basi, kalau perlu tidak usah naik ke dalam rumah. Cukup di teras saja, tidak perlu bersalaman, tidak perlu berlama-lama, tidak perlu minum atau makan lamang tapai dulu, tidak usah. Nanti makannya tolong kalau ada jamuan sesekali dari PPS, silakan. Jadi tidak ada kita berlama-lama dalam mengunjungi pemilih untuk melakukan coklit, karena dengan kondisi yang sekarang kita semua harus tetap menjaga kesehatan masing-masing dengan protokol ini ya. Yang bahan itu kemudian akan ada juga rapid test, tapi ini sedang kita bicarakan. Barusan juga ada surat dari KPU bahwa memang kita akan rapid test. Kita harus bicarakan dulu dengan rumah sakit, kalau mereka sanggup kita adakan rapid test untuk menjaga-jaga semoga tidak ada yang teman-teman PPDB kita yang terinfeksi atau reaktif nanti hasilnya. Kemudian ada lagi koordinasi dengan, kalau kita tentu adalah Pak Jorong. Ini sangat penting. Ini silakan dilakukan secara berjenjang. Pertama oleh PPK, silakan berkoordinasi dengan camat, kemudian dengan wali nagari di PPS, kemudian PPDP juga harus berkoordinasi dengan Jorong di tempat wilayah yang bertugas. Kenapa ini penting? Yang pertama, kita, dan ini harus diisi nanti ya, belangkonya ini harus diisi, menyampaikan jumlah pemilih yang ada pada model AKWK, kemudian menyampaikan jumlah keluarga yang ada model AKWK, mendapatkan data terkait perubahan. Nah, ada pertanyaan tadi, jika terjadi perpindahan TPS antar Jorong, Bapak Ibu, saya akan sampaikan bahwa dalam penyusunan model A ini kita menggunakan sistem, ya,
Jadi data DP4 yang kita terima, kemudian data pemilu terakhir tambah dengan terakhir juga turun lagi data DP4 khusus pemilih baru, itu kita gabung semuanya, kita sinkronisasi, kita cari yang elemen datanya sesuai, cocok semuanya, kemudian itu kita jadikan model A. Dan ketika membagi per TPS awalnya 704 sekarang menjadi 879, kita kembalikan dia dari 704 itu kita kembalikan ke TPS Pileg kemarin untuk memudahkan membaginya. Jadi dia menjadi 1247 TPS. Nah, kemudian baru kita bagi lagi menjadi 879 TPS kita sekarang, menjadi 500 pemilih per TPS. Nah, dari hasil ini di sana kan susah ya melihat karena sistem yang bekerja dia secara otomatis 500 lemparnya seperti itu. Nah, di sana dia bekerja secara otomatis, jadi kemungkinan tertukar jorong itu pasti ada. Yang seharusnya di TPS A ternyata datanya ada di TPS B. Kemungkinan seperti itu pasti ada. Nah, saya tidak ingin kawan-kawan terus-terusan komplain nanti di bawah soal ini. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, seperti yang disampaikan Darwis tadi, maunya sekarang kita cek lagi semuanya, kita kirim lagi, kita ulang lagi membuat model A, tapi tidak segampang itu. Kenapa? Karena model AKWK kita ini diunggah ke dalam SIDALE, kemudian kita tarik lagi, diunduh, kemudian itu yang kita turunkan, dan itu sudah selesai prosesnya. Kalau SIDALE sudah selesai prosesnya kita lakukan, otomatis SIDALE-nya sudah dikunci, tidak dibuka lagi. Maka jikapun kawan-kawan melakukan perbaikan sekarang untuk TPS-nya harusnya di sini dan di sini itu tidak bisa kita ulang lagi. Nah, apa solusinya? Sekarang itu yang mesti dilakukan adalah, jadi saya pasti akan mendengar nanti komplain-komplain, Bu, ternyata PPDB itu tidak sesuai sama model A, tidak sesuai dengan PPDB yang kami lantik, orangnya dari jorong ini isinya jorong B. Pasti banyak yang akan komplain seperti itu. Kawan-kawan harus bisa menjelaskan ini. Nah, caranya adalah sebelum nanti kita turunkan soft file, kemudian kita turunkan yang hard kopinya juga yang untuk dibawa oleh PPDB. Sebelum melakukan PPDB ini bekerja, silakan dikumpulkan semua PPDB-nya di masing-masing TPS, bisa dimonitori juga oleh PPK, kemudian diadu semuanya model AKWK itu. Misalnya ada 5 TPS, berarti ada 5 PPDB di sana, adu datanya semuanya. Misalnya Tanjung Baru yang Nagari Barulah, berapa TPS di Tebak? 12 TPS, 12 PPDB bersama TPS ada di situ. Cek semuanya datanya. Misalnya TPS 1 ternyata banyak ada di TPS 12, ditandai di kode semuanya. Nah, tadi saya lupa Pak Ilo nyampaikan tadi, teman-teman ada yang bertanya di mana ditulis ubah data keterangan bla bla bla. Coret saja ini. Makanya saya bilang ini buku kerja, ini semuanya ini di sini kitabnya. Kan ada model AKWK. Kalau ingin membuat DI panjang-panjang AB segala macam, tulis di belakangnya. Atau kawan punya catatan sendiri. Tapi saya takutnya kalau tersendiri itu nanti tercecer. Pas hari coklatnya iya lengkap, tapi pas menyerahkan PPS-nya catatannya itu hilang. Maka sebaiknya silakan dicoret di bagian model AKWK ini. Ini kan banyak nih kosong. Diserahkan ini nanti kan bersih, tidak coret seperti ini. Kembalinya itu harus dalam keadaan tercoret. Kalau perlu di semuanya di sini penuh, ininya juga penuh. Kalau ada tambahan lagi catatannya, itu diklik di sini, ya. Jadi mohon apa itu? Nah, jadi dikumpulkan semua PPDB dalam satu PPS itu, diadu datanya, kemudian di mana yang banyak bertukar, sehingga PPDB akan lebih mudah bekerja. Kalau seandainya banyak misalnya dalam TPS 1 ini adalah orang TPS 2, kan bisa dibantu oleh jadi saya ingatkan lagi, untuk saya sedang cek tadi di anggaran honor PPDB 1 juta. Saya takut tadi nyebutnya 1 juta, ternyata nanti di bawah di dalam MAB ternyata cuma 800, jadi saya sebutkan 800. Honornya 1 juta.
900-an lebih lah ya, 1 juta potong pajak. Nah, jadi bekerjanya tim. Memang satu PPDB mengerjakan 500 pemilih per TPS, artinya urusannya hanya di satu TPS itu. Tapi kalau kita lepas seperti itu, data kita bisa kacau. Karena misalnya dalam data pemilih itu ada 250 orang misalnya di corong lain, kalau dia hanya mengerjakan 150, kan nggak tahu lah yang 50-nya, itu bisa kacau data Bapak Ibu semuanya. Makanya harus ada koordinasi di PPDB dibagi, ternyata 50 ini ada di TPS ini loh. Nah, jadi kerjakan dulu yang ada di TPS itu sesuai domisili PPDB, itu pertama. Yang kedua, setelah itu, setelah hasil koordinasi baru nanti dibantu tolong oleh PPDB di tempat lain itu untuk melakukan komplit untuk yang 50 orang. Nanti di sini kita tulis bukan penduduk, bisa juga saya pikir tidak dikenal, bisa juga. Yang penting ada kronologisnya jelas. Untuk isi dari itu memang belum ada pindah TPS. Saya sudah sampaikan ke Dagus tadi, ini akan menjadi tim oleh provinsi disampaikan ke pusat untuk menambahkan isi dari itu pindah TPS. Sekarang belum ada pindah TPS. Itu akan riskan juga kalau seandainya kita bikin dia tidak dikenal misalnya, atau misalnya kalau kita coret ya, berarti kan kita buang. Ketika kita input nanti kan dia keluar lagi karena di sedali dia ada. Nah, kalau kita ada di sedali itu, kalau ada pindah TPS, nanti dia akan tinggal transfer karena nicknya, basisnya kan nicknya sudah ada di dalam sedali kita. Nah, itu yang harus Bapak Ibu tekankan. Jadi kenapa poinnya yang disampaikan Mordi tadi adalah ini pemutakhiran data. Kalau data bersih yang kita kirim ke Bapak Ibu itu namanya bukan pemutakhiran. Pemutakhiran itu adalah perbaharuan data. Jadi memang itu pekerjaannya. Mohon dipahami. Yang penting kode-kodenya itu semuanya bisa dimengerti. Nah, kemudian untuk jadwal, ini jadwal kita. Pertama, persiapan sekarang sepertinya hari ini mungkin SKPPDB kita bisa keluar hari ini nih. Mungkin besok lah ya, besok. Kemudian setelah rapid. Oh gitu. Oke, jadi kita harus rapid dulu. Nah, kemudian coklit 15 Juli sampai 13 Agustus ini ada gerakan klik serentak tanggal 15. Jadi hari pertama kita coklit itu adalah tanggal 15 ya. Hari pertama coklit, jadi tanggal 15, tanggal 14 semua PPDB sudah selesai dibintek oleh PPS. Tanggal 15 langsung bekerja. Jadi jangan sampai tidak ada yang bekerja. Bapak Ibu, saya ingatkan kita bekerja tidak sendiri. Ada yang mengawasi, ada PKD, ada di lapangan, ada panwas di lapangan. Mereka sudah punya jadwal ini. Jadi hari pertama tanggal 15 semuanya PPDB harus turun ke lapangan. Kemudian ada gerakan klik serentak, tapi ini masih dalam wacana. Kalau websitenya selesai, kita klik ini adalah Bapak Ibu nanti sosialisasikan di kecamatan, di nagari dan dimanapun, termasuk juga di tempat-tempat ibadah, di musola, di masjid, untuk mulai mensosialisasikan kegiatan coklit PPDB dari tanggal 15 sampai 13 Agustus. Kenapa ini penting? Karena kita akan mendatangi penduduk. Kita dalam kondisi seperti sekarang takutnya nanti tidak diterima atau masyarakat berpikiran tidak baik terhadap kehadiran kita. Jadi sampaikan, sosialisasikan, izin kepada camat, Pak Wali, Pak Corong untuk melakukan ini. Petugas kita tanggal 15 sampai 13 akan melakukan kegiatan coklit.
Kalau selesai nanti website kita